Di upacara ada membahas tentang penjajahan kan? Ada. Nah, materi kita hari ini mengenai penjajahan Indonesia pada tahun 1512 karena yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, sudah bisa kita mulai belajarnya atau kita skipping dulu mau? Nah, jika lagi ada sering terjadi nih pembulian, jadi kita nyanyi anti bully mau? Nah, ibu praktekin dulu ya. Dengerin, nanti ditiru, tapi jangan sekarang. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Bisa? Bisa. Mulai. Coba berdiri dulu semua. Sebelum memulainya kita harus senyum. Ayo senyum semua dulu. Atan senyum. Kak senyum. Kai. Yuk mulai sama-sama yuk. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, sebelum dijelaskan, Miss, Ibu mau menayangkan video, jangan mati bersama ya. Iya. Jika rekan proyek kita ada masalah yang fokus, kita lihatnya dari laptop saja ya. Iya. Nih, nanti Ibu tanya. Buka di halaman 200. Jadi itu sama Miss. 216. Tapi ikut di mana ya? 217 lagi. Diamati ya. Nanti Miss akan bertanya. Terus itu sungai mana nih? Bangsa Portugis itu datang ke Indonesia pada tahun 1511. Pada tahun berapa? 1511. Nah, mereka datang itu ke pelabuhan mana? Pantai Tidore. Nah, terus pada tahun 1512 Portugis sampai di tujuan mereka datang ke pantai Tidore itu untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini bangsa Belanda, tadi Portugis ya, diamati. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596. Nah, bangsa Belanda ini adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya. Nah, mereka sampai pada tahun 1596 di Indonesia, tepatnya di
pelabuhan Banten. Faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia itu yang pertama itu adalah gold atau mencari kekayaan. Nah, maksud dari kekayaan itu, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 86 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah sama halnya dengan emas atau gold. Makanya dibilang ini ada gerakan gold. Jika ada tiga nanti ya, ini yang pertama gold, yaitu mencari kekayaan. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, di sini nanti ada yang kedua, ya mati. Ingat, yang pertama itu gold atau mencari kekayaan. Nah, rempah-rempah itu harganya setara dengan emas, saking daya jualnya itu tinggi. Nah, yang kedua itu ada glory. Yang kedua itu kan glory. Nah, glory itu adalah mencari kejayaan. Kalau yang ketiga itu adalah gospel atau menyebarkan agama. Apa yang dimaksud dengan menyebarkan agama? Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi serius. Nah, misi khusus yang tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka itu dianggap sebagai tugas-tugas suci yang dilaksanakan di seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Jadi kesinambungan Belanda dan Portugis itu ada ya dari bangsa Eropa. Itu ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah dalam penjelajahan. Apa tadi kegunaan dari kompas? Ada yang bisa jawab? Penjelajahan. Pintar. Kita lanjut. Demi terwujudnya 3G tadi, demi terwujudnya semboyan 3G tadi, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia
dan tujuan dari bangsa Eropa itu adalah menjajah. Ada yang mau tanya? Kita masuk di peristiwa penting pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Nah, masa penjajahan Portugis itu dimulai pada tahun 1512 sampai dengan 1575. Dari kapan? 1512 Sampai dengan 1575. Ingat ya, nanti ada pertanyaan. Nah, pada tahun 1522, Portugis membantu Ternate mendirikan benteng untuk mencegah serangan dari Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Nah, yang ketiga itu memonopoli perdagangan cengkeh dan pala di Maluku. Itu tuh peristiwa penting pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Ada juga persaingan Portugis dan Spanyol berakhir dengan adanya penjajahan antara Belanda yang memasuki. Nah, tadi kan peristiwa kolonial Portugis dan Portugis dan Spanyol. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa penting pada masa kolonial Inggris. Nah, masa pemerintahan kolonial Inggris itu dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Ya, yang pentingnya dicatat aja ya, Kak. Nah, wilayah kekuasaan kolonial Inggris itu ada di Sumatera. Kekuasaan kolonial Inggris itu ada di Sumatera, Ambon, Banda, Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar. Nah, pada masa penjajahan kolonial Inggris itu memiliki kebijakan di bidang ilmu pengetahuan loh. Nah, salah satunya yang pertama itu mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Nah, yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebesar bunga raksasa dan terbesar di dunia. Tahu bunga Rafflesia yang bau bangkai itu? Pernah dipelajari. Nah, ini dia gambarnya. Coba ya, mati. Pernah lihat? Di mana? Di hutan. Ini dia gambar bunga Rafflesia. Siapa yang menemukan? Raffles dan Arnoldi. Nah, bunga Rafflesia itu merupakan bunga terbesar di dunia dan berbau bangkai. Nah, yang ketiga itu Raffles kolonial Inggris juga memiliki kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama itu menghapus kontingenten atau penyerahan tanah. Penyerahan tanah diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, petani harus membayar pajak menggunakan tanah sebagai uang sewa. Karena semua tanah dianggap dimiliki oleh negara yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris. Peristiwa penting pada kolonial Belanda ya, pada masa kolonial Belanda. Masa pemerintahan kolonial Belanda itu dimulai pada tahun 1602 sampai dengan 1942. Seperti yang diucapkan di awal tadi.
Belanda adalah negara bangsa yang menjajah Indonesia itu paling lama. Dimulai dari tahun 1602 sampai dengan 1942. Nah, wilayah kekuasaan kolonial Belanda itu hampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi rakyat Indonesia itu sangat menderita di bawah jajahan Belanda. Nah, terus Belanda itu membentuk sebuah yang namanya pembentukan POC adalah Komisi Perdagangan Belanda, berdiri 20 Maret 1602. Nah, tujuan dari POC itu adalah yang pertama, satu, menguasai pelabuhan penting, yang kedua, menguasai kerajaan di Indonesia, dan tiga, memonopoli perdagangan. Terus saat POC itu berkembang, ada saatnya kemerosotan dari POC. Yang pertama itu ada di faktor internal. Yang pertama, banyak pegawai yang korupsi. Yang kedua, sulitnya mengawasi wilayah kekuasaan. Terus ada faktor eksternalnya. Yang pertama, mencetuskan revolusi Prancis. Yang kedua, penentangan rakyat Indonesia berupa peperangan. Nah, pada masa kolonial Belanda, mereka memiliki kebijakan monopoli perdagangan. Pada mulanya, masyarakat Indonesia menyambut baik bangsa Belanda. Namun, hubungan baik tersebut berubah menjadi hubungan yang tidak baik dikarenakan bangsa. Ada berapa negara yang disebut masa kolonialnya? Ada 4. Sebutin Bang Alfitra. Pintar. Yang lainnya, ada yang belum tahu? Coba Bang Alfred, negara apa saja tadi? Nah, masa penjajahan Portugis itu dimulai pada tahun berapa? Kalau Belanda pada tahun berapa? 1916. Nah, yang terakhir, Inggris dari tahun berapa awalnya sampai akhir dia melakukan penjajahan? Iya, pintar. Nah, bentar ya. Dikarenakan sudah ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini dia lembar kerjanya. Ya. Lihat nih.